والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir membaca apa yang terkandung dalam kitab ini, tentunya perlu kami informasikan tuan guru kita hari ini alhamdulillah akan melaksanakan akad nikah. Jadi kita doakan mudah-mudahan pernikahan beliau yang keberapa ya? Yang ketiga di Sukabumi, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat sehingga bisa kembali pada hari Senin yang akan datang, dan sekaligus memberikan informasi bahwa talim kita akan ditutup tanggal 6 ya, tanggal 6 Maret 2023 di Masjid Al-Awabin. Berarti talim kita hanya tinggal 2 kali lagi. 3, yang ketiganya. Itu sekadar informasi gembira buat kita sebagai jamaah, buat tuan guru kita ada pendamping yang baru, mudah-mudahan selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan bahasan kita yaitu sampai mana? Sampai apa hadisnya? Al-babu sadisu fi fadilatul wudu. Yang bawah. Hah? Kok? Setahun nggak dibaca ya? Iya. Coba lihat. Qala al-musannif rahimallahu wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a ala tuhri kutiba lahu asyru hasanat wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi wa qala sallallahu alaihi wasallam al wudu'u syatrul iman wa qala sallallahu alaihi wasallam sibagatul wudu'i marratun faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri wa man tawadda'a salasan fahuwa wudu'al anbiya'i min qabli wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nur wallahu a'lam bissawab. Yang artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a 'ala tuhri kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa orang yang berwudu untuk membersihkan, mensucikan dirinya, kutiba lahu asyru hasanat, yaitu niscaya Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Lalu hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada salat bagi orang yang tak berwudu dan tiada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Dua hadis ini memberikan pembelajaran buat kita, sungguh beruntung dan bahagianya orang yang selalu berwudu dan selalu berwudu.
Jangan salah paham wudu itu hanya untuk sholat. Bahkan ketika kita mau membaca Quran pun kita harus wudu. Jangankan membaca Quran, ketika kita entah mau kerja kemanapun, dimanapun, masih dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Bukan masalah hikmahnya 10 kebaikan. Lebih jauh daripada itu pun, kalau orang wudu akan bisa jaga diri. Minimal, seandainya kita naik mobil, entah di pasar, saya yakin dia tidak akan, jangankan menyentuh perempuan, kesentuh perempuan pun gak bakalan mau. Karena sayang dengan, coba kalau nggak punya wudu. Jangankan istilahnya melihat jauh, jauh pun pengen dekat. Apalagi lihat perempuan. Lihat perempuan. Itu kan. Nah ini kembali pada kita semua. Jadi kalau seandainya kita punya wudu, itu akan terpelihara diri kita dari hal-hal kemaksiatan, terutama maksiat badaniyah. Kalau maksiat badaniyah, seandainya kita tersentuh dengan perempuan, apalagi sengaja, kita naik busway dari belakang, lihat perempuan cantik di depan, pura-pura maju ke depan, padahal bukan liatin lagi, gesek. Itu kan, tapi kalau punya wudu, saya yakin dan percaya. Yang ketiga lagi, kita sama-sama maklum bahwa wudu itu adalah merupakan peredam hawa nafsu. Jadi kalau orang banyak besar hawa nafsunya, senantiasa adalah berwudu. Insya Allah, karena nafsu itu ada backingan dari setan yang menggoda kita, sementara setan terbuat dari api. Api bisa padam kalau pakai air. Begitu juga hikmah wudu. Makanya Rabi'atul Adawiyah, ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, beliau berpesan kepada tim sukses untuk menyolatkan Imam Syafi'i dan sekaligus memakamkannya. Namun Rabi'atul Adawiyah berpesan kepada mereka, tolong kalau nanti jenazah Imam Syafi'i mau dibawa ke makam, tolong liwat ke rumah saya. Nah ini ada apa? Kok Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan, ingin melihat, menyaksikan langsung jenazah Imam Syafi'i sebelum dimakamkan? Nah, cerita singkat, akhirnya selesai sudah pemandian mayat, sementara posisi rumah Rabi'atul Adawiyah itu sangat jauh dibandingkan jalan ke makam. Katakanlah Imam Rabi'atul Adawiyah di sini, ini Imam Syafi'i rumahnya, ini makamnya di sini. Otomatis kan lebih praktis dan lebih jerat dekatnya jalan lurus dibandingkan ke Rabi'atul Adawiyah. Ini permohonan Rabi'ah. Kemudian setelah di mana tim sukses pemandian dan persolatan sudah selesai, maka jenazah diasung menuju permakaman atau makbarah. Apa yang terjadi? Mereka tidak ingin jalan ke rumah Rabi'ah karena terlalu jauh, hanya pengen jalan pintas. Begitu lurus jalan, ternyata di situ ada tulisan, dilarang lewat ke lapangan sini sebab ada latihan. Mau nggak mau mayit jalan kemana nih? Gitu. Ya, nah kita sama-sama tahu siapa Rabi'atul Adawiyah. Kalau saya dulu pernah ziarah ke makam beliau di Mesir dulu. Di situ kan Imam Syafi'i, Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Rabi'atul Adawiyah dan Al-Bushairi, pengarang Burdah. Itu nggak jauh jaraknya, masih daerah lokasi situ. Nah ini kembali pada kita semua, kayak apa? Beliau seorang perempuan, wanita yang sangat suci dan bersih, terkenal dengan waliullah. Di sini kalau kita lihat dari sudut kewaliannya, Imam Syafi'i serang bukan hanya mujtahid saja, termasuk istilahnya majahidul arba'ah, juga Rabi'atul Adawiyah seorang waliullah. Nah kalau kita sambungkan kaitan dengan layaripul wali ilal wali, orang tidak akan tahu wali kecuali wali. Rabi'ah wali, ini wali, ketemu walaupun telah meninggal dunia. Sampai orang bertanya-tanya, kenapa kami suruh liwat ke rumah yaitu Rabi'ah? Apa dia bilang? Saya ingin melihat, walaupun istilahnya keranda, karena beliau di masa hidupnya enggak pernah lepas dari wudu.
Tuh, hikmah wudhu istilahnya begitu mulianya dan dimuliakan oleh seorang wali sehingga dia ingin melihat walaupun cuma saja keranda yang di dalamnya ada Imam Syafi'i. Nah ini makanya tolong terutama di kalangan kaula muda maupun bapak-bapak jangan lepas wudhu kemanapun kita pergi. Di samping pahalanya banyak karena kita sama-sama tahu setelah atau hendak kita pergi kemanapun dengan wudhu, bagaimana fadilahnya. Masuk ke kamar mandi, kita dianjurkan Rasulullah baca doa dengan kaki kiri. Kemudian kita wudhu dari kamar mandi keluar kaki kanan sambil baca doa. Kemudian setelah itu kita mengangkat kedua tangan, doa untuk wudhu. Udah berapa tuh nilai sunnah Nabi? Ya kalau kita wudhu, ya kan doa wudhu kan. Kalau doa habis sholat kan biasa begini, ya. Jadi kalau doa sholat kan begini, kalau wudhu kan begini. Nah kenapa? Ya tentunya kita ingin tahu sejauh mana sih kalau Rasulullah ngasih contoh kalau wudhu begini, tapi kalau habis sholat apa? Begini. Ini kalau yang maaf jamaah mu'alim, kalau berdoa pasti begini. Kalau merasa dirinya sebagai apa? Murid, karena Nabi mencontohkan seperti ini. Lalu ditanya, kenapa? Kata beliau bahwasanya kita harus begini, baik di kalangan para habaib, umpamanya guru-guru beliau pun memberikan contoh begini. Dengan tujuan supaya apa yang kita mohonkan kepada Allah jangan sampai lolos ke tengah-tengah. Jadi kalau begini kan otomatis doa begini, kemudian jatuhnya kemana? Nyangkutnya nggak full gitu kan. Nah, saya pernah diundang di Pulau Seribu oleh Ketua MUI Pulau Seribu. Makan-makan dengan camat segala macam tokoh sana. Itu ada seorang ulama sana tanya, Pak Kiai, doa yang bagus gimana sih caranya? Saya bilang seperti ini. Wah, dia membantah. Dia nanya, pengen dijelaskan, dia sendiri yang membantah. Maaf Pak Kiai, kalau di Pulau Seribu nggak boleh begini. Kenapa? Dapat ikannya kecil. Harus begini. Supaya dapat ikannya apa? Dikaitkan dengan apa? Di Pulau Seribu kan orang apa? Nelayan. Ada nelayan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Makanya dia katakan, maaf Pak Kiai, kalau di sini nggak boleh. Karena kalau begini ini kecil dapat ikannya. Tapi kalau begini, ya dalam hati terserah deh. Dia nanya, dia sendiri yang apa? Ini contoh. Jadi makanya kalau mu'alim seperti ini ya, jadi dirapatkan ciri-ciri di samping murid mu'alim juga para habaib memang cara doanya begini ya. Nah kalau doa wudhu kan lain seperti ini. Nah ini kalau Imam Syafi'i karena makruh wudhu diapain? Diseka, dilap. Itu kan kalau Imam Hanafi sunnah dilap. Nah ini masing-masing ikhtilaf di kalangan para mujtahid tersebut. Tapi karena Imam Syafi'i pengikut kita, otomatis kalau habis wudhu memang jangan apalagi tetesan air wudhu ketika jatuh ke permukaan bumi akan jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Nah berapa tetesan yang jatuh kalau begini? Nah, kan banyak. Kalau langsung diseka kan otomatis bersih. Kalau bersih, tetesan yang jatuh ke bumi tentunya tiada. Itu sampai ke sananya memberikan komentar tentang kenapa harus begini. Nah ini kembali pada kita semua. Adapun bacaannya udah masing-masing deh. Udah di luar kepala atau dalam kepala? Nah. Ini contoh ya, ini masalah wudhu. Jadi kembali hikmah itu sangat banyak, makanya Rasulullah memberikan motivasi tadi, man tawaddu'a ala tuhri kutiba lahu asyru hasanatin. Barang siapa yang berwudhu atas kebersihannya, kesuciannya, itu niscaya ditulis oleh Allah baginya 10 kebaikan. Nah, kalau kita batal wudhu sehari semalam kira-kira berapa kali? Nah banyak kali 10 kira-kira berapa? Itu kan nggak kehitung lah katakan. Nah tinimang kita habis mandi atau habis kemanapun batal wudhu, kita ngambil wudhu kan sangat sayang. Manfaatkan waktu dan selagi kita bisa untuk melakukan wudhu. Jangan berpikir air pam mahal. Orang kan berpikirnya kata istrinya, bang
Apa nggak salah tuh bentar-bentar wudu, gimana pembayaran ini air nanti makin bengkak gitu. Dia nggak tahu keberkahan ngambil apa? Wudu. Ya, nah ini contoh lah kalau kita bahas sangat luas. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tiadalah salat bagi orang-orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yazkurismallah, dan tiadalah wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah alaihi salam, minimal dalam hati mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya menyebut nama Allah. Nah, sampai-sampai di dalam pelaksanaan rukun salat pun kita tahu salah satu di antaranya sah salat disebabkan karena wudu. Tanpa wudu tidak sah. Makanya kalau kita menjadi imam, ketika istilahnya batal, jangan mempertahankan diri sampai selesai jadi imam terus. Itu namanya egois. Dia nggak tahu hukum. Ya, tapi kalau dia tahu hukum, saya yakin begitu dia merasakan batalnya wudu, otomatis dia harus memundurkan diri. Karena pernah ada peristiwa. Ya, itu di salah satu masjid daerah Gunung Sari. Waktu itu sedang ruku, imamnya batal. Otomatis kan ke samping mihrab, karena kondisi masjid nggak ada jalan keluar menuju ke tempat wudu. Makanya kalau buat masjid harus ditata. Artinya ditata gimana? Ajurikan jalan keluar sebagai siaga. Kalau imam-imam batal, otomatis kan bisa keluar pintu samping. Otomatis pintu samping langsung ke belakang, langsung wudu gitu kan. Dia jadi makmum. Yang di belakang imam jadi badal. Kan gitu. Nah ini begitu imam batal, langsung dia duduk istilahnya di samping mihrab. Karena nggak ada jalan keluar. Ya seperti ini umpamanya, ini kan nggak ada jalan keluar. Nah ini kalau seperti Sa'ban, kalau masih mending atau masjid yang lain ada, tolong nih pengurus masjid, kita harus membuat cara atau bagaimana menata masjid. Ya, terutama bagi mereka yang sedang membangun masjid, itu harus ada solusi. Yang akhirnya yang di belakang imam bingung melihat imamnya kok malah duduk bukannya i'tidal. Nah, berarti dalam hati, oh berarti imam nih batal. Karena dia bingung nih badannya, langsung dia diri. Bapak-bapak berhubung imamnya batal, maka sholat dibubarkan dulu. Coba, sampai kok sholat suruh bubar. Gara-gara imamnya apa? Batal. Yang seharusnya kalau imam batal, yang di belakang imam maju. Gitu kan? Begitu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi samiallahu liman hamidah. Lanjut dan seterusnya. Makanya yang di belakang imam tuh kalau nggak ngerti jangan coba-coba memberanikan diri depan imam walaupun pahalanya apa? Besar. Yang kita ingatkan adalah resikonya kalau imamnya batal. Mending kalau imamnya batal seperti itu udah jelas ketahuan. Coba kalau imamnya batal ketika membaca istilahnya surat Fatihah, bagaimana solusinya bagi imam yang baru? Itu kan harus ada ilmu juga. Katakanlah imam ketika bismillahirrahmanirrahim batal. Atau pertengahan maliki yaumiddin batal. Lalu imam badalnya apa yang harus dia perbuat? Nah, apakah bacaan dimulai lagi bismillah atau lanjutkan? Ini kan pakai ilmu juga. Iya kan? Atau di saat imam sedang baca surahnya ya nggak tanggung-tanggung lagi, surat Al-Baqarah. Imam baru kira-kira hafal nggak? Boro-boro pulas sekian ayat, mungkin 3 ayat pun surat Al-Baqarah hafal. Boleh nggak ngambil surat lain? Boleh, memang harus ngambil surat lain daripada memaksakan diri untuk melanjutkan bacaan imam sementara dia nggak hafal. Jangankan Al-Baqarah sabihnya. Atau wasamai watorik atau surat Al-Fajr umpamanya dibaca imam tiba-tiba tengah-tengah dia batal. Nah, kira-kira imam yang baru apal nggak wal fajri? Itu kan? Nah, ini kan semua dilema bagi imam. Jadi makanya tolong yang di belakang imam jangan coba-coba untuk istilahnya
pengen di belakang imam. Resikonya tadi, kalau imam batal kapan dan di mana, dan bahayanya kalau di belakang imam sholatnya sambil ngantuk. Begitu bacaan imam dia wudhu bingung karena nggak dengar bacaan sang imam. Nah, ini contoh. Jadi makanya kalau saya nyedes dia otomatis batal, dia mengundurkan diri, seharusnya dia segera ambil posisi ke tengah-tengah posisi apa? Jamaah ya. Karena begini, kan seharusnya itu kan kalau nggak ada solusi tadi, nggak ada pintu jalan keluar, itu bisa tekniknya seperti itu kalau tahu. Nah ini kembali kalau imam baca Fatihah, di mana dia ketika batal tinggal lanjutkan, nggak perlu diulang bismillah. Ya. Nah tapi kalau baca surat boleh baca apa saja yang kita baca, nggak perlu mengikuti bacaan imam, sebab sabis aja kita nggak hafal begitu sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, batal. Imam baru nggak hafal umpamanya, aduh gimana ini, ya paling lanjut ruku tanpa apa, tanpa mengambil alih surat yang lain. Padahal kalau surat masih bisa kita alihkan dengan surat yang lain sesuai yang kita hafal. Nah ini perlu pakai ilmu. Makanya selagi saya ingatkan, di belakang imam jangan coba-coba kalau kita nggak paham tentang jadi badal imam, pengganti imam. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi ya kita doakan, bukan nggak selesaikan masalah ini karena isyraq sudah masuk. Nah kalau saya biasa subuh itu sampai selesai isyraq. Ya mudah-mudahan sajalah Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu nanti dengan tuan guru kita. Seninnya akan datang masih di tempat Al-Muhajirin, masih di sini ya. Karena berdasarkan kesepakatan pengurus, jika tuan guru nggak datang, maka yang kedua masih tetap di masjid setempat. Kemudian yang ketiga, ini sehubungan dengan tawakupan, sebagaimana biasa untuk istilahnya cindera mata tuan guru, ya. Ini tuan guru, bahkan kita memberikan tuan guru dilipat gandakan transportasinya. Ya, jadi transportasi tuan guru itu dilipat gandakan oleh pengurus. Kenapa? Menghitung masa libur berapa minggu. Ya, kalau masa libur katakanlah umpamanya bulan puasa 4 minggu, ditambah bulan Syawal 2 minggu, jadi 6, totalitasnya berapa? Umpamanya itu seperti itu. Ini supaya tahu jamaah, supaya jangan salah paham nanti pengurus mengatur keuangan semena-mena. Tidak, kami sangat istilahnya memperhatikan pengeluaran dan pemasukan uang, karena sangat sensitif bicara masalah uang. Ya, makanya nanti kalau ada masalah, bendahara kita yaitu Al-Ustadz Abdul Hadi, yaitu sekretaris kita Ustadz Abdul Aziz, tinggal hubungi mereka kalau ada permasalahan supaya transparan. Ya, ini perlu kami informasikan sekali lagi. Insya Allah tanggal 6 Maret tawakupan di Masjid Al-Awabin. Ya. Ya di Masjid Al-Awabin insyaallah. Jadi tinggal 3 kali pertemuan. Alhamdulillah tuan guru kita pengantin baru masih semangat ya. Masih semangat ya. Kena pengantin baru. Ini aja saya kira. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahannya. Insyaallah sekali lagi mudah-mudahan kita ketemu Senin yang akan datang dengan sekaligus tuan guru kita bersama. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykura.